Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik kelas mata kuliah Viktimologi di Indralaya ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di hari yang pertemuan kelima ya, hari ini di mata kuliah Viktimologi ya. Nah, jadi pada hari ini Ibu Mona akan menjelaskan mengenai korban tindak pidana kekerasan seksual ya. Nah, sebelumnya di mata kuliah Viktimologi sebelumnya, teman-teman di sini sudah mendapatkan materi-materi ya terkait dengan apa itu viktimologi ya, pengertian viktimologi, pengertian korban, pengertian tindak pidana korban tindak pidana ya. Nah, itu teman-teman kemarin minggu-minggu lalu itu sudah mendapatkan ya apa namanya penjelasannya materinya ya. Nah, sekarang kita akan bertemu di pertemuan yang kelima. Kita akan apa namanya berdiskusi ya. Nah, nanti teman-teman di sini berdiskusinya bisa menggunakan fitur whiteboard ya atau menggunakan papan tulis yang udah disediakan oleh Zoom. Seperti itu ya. Nah, ini sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu korban tindak pidana kekerasan seksual. Oke, teman-teman, ya, kita akan melihat ya pendapatnya teman-teman sebelum kita untuk masuk ke apa namanya materi selanjutnya. Kita akan melihat ini Robi, karena sifat pemulihan hak korban itu tidak hanya bersifat material aja, melainkan kerugian imaterial yang besar yang disebabkan oleh TPKS seperti trauma psikologis, labeling dari masyarakat, dan faktor lainnya. Itulah mengapa penanganan korban TPKS harus berbeda dengan korban lainnya. Oke. Kemudian apa? Ada lagi, Inoy? Kalau Inoy, karena korban kekerasan seksual bukan hanya berdampak pada fisik. Oke, sama ya. Oke, pemulihannya juga harus komprehensif. Kemudian Jusniar mengalami sama penggantian kerugian tidak hanya mengembalikan seutuhnya. Oke. Paradigma masyarakat. Oke, di sini ada paradigma ya, menarik ya, terkait dengan labeling korban tindak pidana kekerasan seksual. Oke, kalau Rebecca, oke, sama. Kemudian dampak ya. Nah, ini dia dampak. Kemudian di sini ada Wahyu. Itu karena korban KS itu memiliki karakter khusus dengan tindakan seksual karena TPKS mengalami kerugian imaterial dan sulit. Nah, ini dia, sulit ya poinnya di sini. Oke, di sini kalau saya bisa untuk apa namanya merecap ya dari pendapat teman-teman, izin ya saya untuk memberikan sticky note lagi. Saya di sini buat semacam resume ya dari pendapatnya teman-teman ya di sini bahwa korban itu mengalami kerugian ya, pasti ya, kerugian material, dan imaterial. Oke, kita akan tampung dulu. Kemudian yang kedua, kalau menurut Wahyu, ini udah ya. Oh ya, sulit. Oke, ini yang poinnya ya. Sulit untuk mengembalikan kerugian korban seutuhnya. Oke. Kalau misalnya kerugiannya material, maksudnya pencurian motor ya, ya bisa balik lagi, beli lagi motor kayak gitu ya. Kerugian korban seutuhnya. Oke. Kemudian Inoy mengatakan bahwa pemulihannya lebih komprehensif. Oke, kita tampung dulu ya di sini ya pendapatnya Ino bahwa pemulihannya ya terkait dengan pemulihan ya. Lalu Rebecca dampak yang dialami korban. Oke. Kemudian Robi mengatakan bahwa trauma terjadi. Oke, teman-teman, ya kita akan melihat ya pendapatnya teman-teman sebelum kita untuk masuk ke apa namanya materi selanjutnya. Kita akan melihat ini Robi, karena sifat pemulihan hak korban itu tidak hanya bersifat material aja, melainkan kerugian imaterial yang besar yang disebabkan oleh TPKS seperti trauma psikologis, label